Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama kami kelompok 12 dengan mata kuliah Pengauditan 1 jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas manajemen letter and representative letter. Kelompok 12 terdiri dari 2 orang ya teman-teman, yaitu Citra Elmi Zahriani dan Fatia Rahmi Aisyah. Yang mana Citra Elmi Zahriani dengan BP 1830403016 dan Fatia Rahmi Aisyah dengan BP 1830403030. Bersama dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, S.M.M.M.M.Si. Nah, kita langsung saja ya teman-teman masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi manajemen letter atau apa yang disebut dengan manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP yang ditunjuk kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang mana isinya itu memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan atau baik itu secara material maupun immaterial weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP atau kantor akuntan publik itu sendiri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasanya yang diberikan kantornya. Karena jika hal itu terjadi atau dilakukan oleh KAP, maka itu akan melanggar aturan etika kompartemen akuntan publik IAI. Dalam hal ini, manajemen letter merupakan suatu laporan tambahan dari KAP atau kantor akuntan publik. Di samping laporan pemeriksaan akuntan atau audit report yang diharapkan dapat memperbesar kepuasan pelanggan. Tujuan surat kepada manajemen atau manajemen letter ini yaitu untuk memberikan rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki usaha kliennya. Rekomendasi memutuskan para saran untuk dapat beroperasi lebih efisien lagi. Jadi, jika ini menurut secara umum, maka yang satu ini adalah menurut Winston DKK dalam August S. 2006 halaman 150. Yang mana ia berpendapat bahwa manajemen letter itu adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. Di samping itu, untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada manajemen. Manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik. Seandainya kemudian hari kelemahan dalam pengendalian intern mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kita masuk pada poin selanjutnya ya teman-teman, yaitu manajemen letter yang baik. Manajemen letter yang baik, adapun manajemen letter yang baik bagi audit sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu atau timely. Yang kedua, berisi saran yang bermanfaat dan bisa diharapkan. Yang ketiga, komentar dan saran bukan surprise atau mengejutkan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran diurut berdasarkan urutan pos neraca dan laporan laba rugi
atau menurut hal yang penting yang perlu diperhatikan, khusus dari manajemen dan penanganan yang cepat. Yang keenam, saran dan komentar disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu perusahaan. Dan yang terakhir, bagian akhir dari manajemen letter itu merupakan ucapan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf dari perusahaan tersebut. Kita masuk poin selanjutnya ya teman-teman, yaitu manfaat manajemen letter itu sendiri. Nah, manajemen letter mempunyai banyak manfaat untuk klien, tetapi untuk kantor akuntan publik dan staf atau anggota tim pemeriksaan dari kantor akuntan publik itu antara lain satu, untuk klien, yaitu dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedua adalah untuk kantor akuntan publik itu sendiri, yaitu terdiri dari menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat memuaskan bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Yang terakhir, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntan publik itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk bagian staf accounting publik atau anggota pemeriksaan. Ini terdiri dari manfaatnya, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian internal di berbagai macam atau jenis perusahaan yang baik. Mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter menjadi lebih baik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitunya D. Pengertian Client Representation Letter adalah surat yang dibuat klien yang ditunjukkan kepada KAP yang berisi pernyataan dari manajemen perusahaan mengenai 1. Tanggung jawab manajemen terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK atau PABU. Kedua, kelengkapan data, catatan akuntansi, notulen rapat, direksi dan pemegang saham serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit telah diperlihatkan kepada akuntan publik, tidak ada yang disembunyikan. Ketiga, penjelasan pos laporan keuangan, misalnya piutang yang disajikan di neraca semuanya bisa tertagih dan dibuatkan penyisihan yang cukup untuk piutang yang diragukan bisa tertagih. B. Aktiva tetap yang tercantum di neraca semuanya merupakan milik perusahaan dan catatan berdasarkan harga perolehnya. C. Hutang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan dan tidak ada hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di neraca. Keempat, ada tidaknya aktiva perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit dari bank. Jika ada, jelaskan jenis aktiva dan kepada siapa dijaminkan. Kelima, ada tidaknya kewajiban bersyarat bertanggal neraca. Contingent liability adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi, tergantung pada kejadian di periode yang akan datang. Adanya diskontuan wesel tagih atau tuntutan terhadap perusahaan di pengadilan yang pada tanggal neraca belum ada keputusan hukum dari pengadilan. Keenam, ada tidaknya transaksi hubungan istimewa dengan perusahaan induk, perusahaan anak, atau perusahaan afiliasi. Ketujuh, ada tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Kebakaran sesudah tanggal neraca namun sebelum laporan akuntan diterbitkan. Selanjutnya E.
Kegunaan dan isi Client Representative Letter. A. Kegunaan Client Representative Letter. Sebagai bukti di pengadilan terkait dengan kesalahan pencatatan yang dilakukan klien atau klien tidak mencatat transaksi secara keseluruhan atau bukti yang disembunyikan tidak diperlihatkan sehingga pihak tertentu menggunakan laporan keuangan klien dan dirugikan dan mengajukan tuntutan kepada pengadilan. B. Isi Client Representative Letter. 1. PSA nomor 17 surat pernyataan langganan representatif tertulis mengenai 1. Tanggung jawab manajemen, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas. 2. Tersedianya catatan keuangan. 3. Kelengkapan notulen RPS, direksi dan dewan komisaris. 4. Tidak dapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. 5. Informasi transaksi dan utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 6. Ketidakpatuhan dengan pasal perjanjian atau kontrak yang berdampak terhadap laporan keuangan. 7. Informasi mengenai peristiwa kemudian. 8. Ketidakberesan manajemen dan karyawan. 9. Komunikasi instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan atau kelemahan praktek pelaporan keuangan. 10. Rencana atau maksud yang mempengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban. 11. Pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkutkan pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. 12. Pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. 13. Rugi dari komitmen penjualan. 14. Hak atas aktiva, hak atas gadai aktiva, dan aktiva yang dijaminkan. 15. Perjanjian membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. 16. Rugi komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 17. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan. Dampaknya harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar mencatat ragu masyarakat. Rugi bersyarat. 18. Pengungkapan kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat. 19. Tuntutan yang tidak diungkapkan. Hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan, modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, waren, konversi atau persyaratan lainnya. F. Contoh manajemen letter dan client representative letter. Contohnya pada perusahaan XYZ, manajemen letter pada 31 Desember 2010, Dewan Eksekutif XYZ. Kami baru saja menyelesaikan audit kami dari XYZ yang kami lakukan sesuai dengan standar internasional tentang auditing ISA. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tahunan bebas dari salah saji material tetapi tidak untuk tujuan menyatakan pendapatan atas efektivitas pengendalian internal entitas. Audit dilakukan untuk memungkinkan kita untuk membentuk dan mengekspresikan pendapat atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan pengawasan dari Dewan Eksekutif. Audit laporan keuangan tidak meringankan manajemen atau Dewan Eksekutif tanggung jawab mereka. Namun, sesuai dengan praktek normal kita menulis untuk menarik perhatian Anda untuk hal-hal tertentu yang diidentifikasi selama audit atas laporan keuangan XYZ untuk tahun berakhir Desember 2010. Isu-isu tersebut ditetapkan dalam laporan terlampir. Tanggapan manajemen telah disediakan melalui koordinasi Departemen Keuangan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan staf dari XYZ atas mungkin Anda butuhkan pada isu-isu yang diangkat dalam laporan ini. Salam sejahtera, Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya contoh pada klien representatif. Yang terdapat di dalam surat tersebut nomor, lampiran perihal, dan tanggal. Kepada yang terhormat Kantor Akuntan Publik, Rafa dan rekan, sehubung dengan audit saudara atas laporan PT Mentari Indonesia untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014,
yang ditujukan untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material mengenai posisi keuangan, laporan laba rugi, serta arus kas PT Mentari Indonesia sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kami menegaskan bahwa sejauh keyakinan dan pengetahuan kami, representasi berikut ini telah kami kemukakan kepada saudara selama audit. 1. Kami bertanggung jawab atas penyajian yang wajar dalam laporan keuangan mengenai posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas dalam kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Kami telah menyediakan kepada saudara semua: A. Catatan akuntansi dan data lain yang berkaitan. B. Notulen rapat pengurus atau ringkasan dari keputusan yang belum dibuat notulennya. 3. Tidak terdapat: A. Ketidakberesan yang melibatkan manajemen atau karyawan yang memiliki peran penting dalam struktur pengendalian intern. B. Ketidakberesan yang melibatkan karyawan lain yang dapat memiliki dampak yang material pada laporan keuangan. C. Komunikasi atau keterangan dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan atau kelemahan dalam praktik laporan keuangan yang berdampak material terhadap laporan keuangan. 4. Kami tidak memiliki rencana atau keinginan yang mungkin atau mempengaruhi carrying value atau klasifikasi aktiva dan kewajiban secara material. 5. Perusahaan memiliki hak penuh terhadap aktiva yang dimilikinya dan tidak terdapat gadai atau pinjaman atas aktiva yang digadaikan. 6. Kami telah memenuhi semua aspek perjanjian kontrak yang mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika kami tidak mematuhi perjanjian tersebut. 7. Tidak terdapat peristiwa yang terjadi setelah neraca yang memerlukan penyesuaian terhadap atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Tanda tangan dan stempel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.